wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ya. Jadi kita sudah selesai dengan ilmu arud ya. Ilmu arud adalah ilmu untuk mengetahui wazan syair benar atau tidak dan untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam wazan. Jadi secara garis besar bab ilmu arud bisa dibagi menjadi dua, tentang perubahan wazan dan tentang wazan syair. Perubahan wazan itu bab pertama, perubahan wazan-wazan syair itu bab kedua. Tapi biasanya di kitab-kitab itu sebelum masuk ke dua bab itu diberi muqaddimah dulu. Nah, jadi pengenalan tentang syair. Bahwasannya syair itu adalah kalam yang tersusun dari wazan, kalam yang disesuaikan dengan wazannya orang Arab. Itu namanya syair. Wazan orang Arab biasanya tersusun dari taf'ilah-taf'ilah, yang mana setiap taf'ilah itu mewakili huruf hidup dan mati. Mewakili sabab dan watid, tersusun dari sabab dan watid. Sehingga kalau kita mengetahui mana sabab dan watidnya, kita bisa mengetahui mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Karena nanti ketika masuk ke bab pertama, perubahan itu ada yang namanya zihaf, ada yang namanya illah. Zihaf itu khusus pada huruf kedua dari sabab, illah selain zihaf. Masing-masing punya hukumnya sendiri. Biasanya zihaf itu tidak lazim, kalau illah biasanya lazim. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah masuk ke bab kedua, yang harus kita pahami, dalam setiap bahar kita harus tahu wazannya. Kemudian kita harus tahu sifat arud, dorob, dan betnya bagaimana. Semua ini sama'i, tidak ada rumusnya. Dan yang terakhir kita juga harus tahu perubahan yang bisa dilakukan bisa di sini dalam artian tidak lazim. Jadi taf'ilah itu kadang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan lafadz yang kita inginkan. Ini biasanya yang bisa diubah ini sabab-sababnya. Jadi zihaf-zihaf. Jadi perlu diperhatikan zihaf-zihaf kalau di buku saya itu ada garis kecil di bawah sabab, itu untuk sabab-sabab yang bisa dizihaf. Tapi juga perlu diperhatikan di situ ada rambu-rambu seperti pengecualian, beberapa arud dan beberapa dorob tidak bisa diubah. Juga ada perubahan yang tidak bisa dilakukan, yaitu kadang karena mu'aqobah atau karena muraqobah dan lain sebagainya. Tentang mu'aqobah dan muraqobah juga sudah dijelaskan di pembahasan tentang zihaf secara ijmal, tapi secara tafsilnya ada di baharnya masing-masing. Masih tentang perubahan yang tidak lazim, itu tadi saya bilang kebanyakan perubahan yang tidak lazim itu di zihaf. Tapi kadang juga ada illah yang tidak lazim. Itu bisa dilihat seperti di bahar mutaqarib dan bahar mutadarok. Di mutaqarib itu arud bisa dihadzaf. Jadi fu'ulun, 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 fu'u. Seperti itu. Itu tidak lazim. Kemudian di bahar mutadarok juga boleh dikotek semua taf'ilahnya. Jadi fa'il, 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 fa'il. Itu juga tidak lazim meskipun itu illah. Jadi tentang zihaf dan illah, tentang ilmu arud kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ilmu yang kedua, ilmu qawafi. Karena ini kecil, ini ringkas gitu. Jadi saya jadikan di sini sebagai khotimah. Khotimatun fi ilmil qawafi. Ilmu qawafi itu ilmu yang membahas tentang rima akhir bait. Kalau arud membahas tentang ritmenya, maka qawafi membahas tentang rimanya. Seperti dalam Burdah kemarin kan ada
Maula ya salli amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazaj tadam anjara min muklatin bidami mi amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fid dhalma'i min idami mi itu namanya iltizamul qafiyah. Jadi yang akan dibahas di sini pertama tentang apa itu qafiyah. Yang mana yang disebut qafiyah? Nah, ini saya mengambil dari kitab Irsyadus Syafi'i atau di matannya sebenarnya sudah ada di matan Al-Kafi. Qafiyah itu min akhiril baiti ila awwali mutaharrikin qabla sakinin bainahuma. Kalau kita ini ibarahnya al-qafiyah mubtada, khabarnya min akhiril baiti. Jadi min ibtidaiyah. Qafiyah itu dimulai dari akhir bait. Kalau kita mundur ke belakang dimulai dari akhir bait ila awwali mutaharrikin sampai huruf berharokat pertama qabla sakinin. Ini dzaraf fi mahalli jarrin itu jadi naat. Qabla ila awwali mutaharrikin qabla sakinin. Jadi qabla sakinin naatnya mutaharrikin. Bainahuma ini juga dzaraf fi mahalli jarrin juga jadi naatnya sakinin. Jadi sakinin yang bainahuma gitu. Langsung saja pakai contoh. Mazajta dam'an jaro min muklatin bidami. Oke. Huruf terakhir di sini mana? Bukan. Ya. Ya. Karena huruf akhir bait pasti yang sukun. Ya, huruf terakhir ya. Yang namanya qafiyah adalah kumpulan huruf yang memanjang min akhiril bait, dari akhir bait yaitu ya. Kemudian kita tarik ke belakang sampai bertemu huruf hidup pertama. Mana huruf hidup pertama? Bukan, maaf. Sampai bertemu huruf sukun pertama. Mana huruf sukun pertama? Mana mim? Mana? Ini dam, mim. Mazaj, jim. Ini huruf sukun pertama. Maksudnya huruf sukun terdekat. Huruf sukun terdekat dengan akhir bait. Qaf. Tidak. Ada yang lebih dekat. Tanwin dita. Ini ada nun, tin. Yang disebut qafiyah adalah dari sini. Jadi dari akhir bait kita tarik ke belakang sampai ketemu huruf sukun terdekat. Kemudian sebelum huruf sukun pasti ada huruf hidup. Nah, dari situ disebut qafiyah. Tin bidami, itu namanya qafiyah. Jelas ya? Coba bait lain. Salatullahi malahat kawakib alah mada riman rakiban najaib. Huruf terakhirnya mana? Ba. Mana huruf sukun terdekat? Alif. Berarti qafiyahnya dari mana? Jim. Jaib. Ini. Itu namanya qafiyah. Jelas ya? Kalau kita praktekkan dengan takbir yang di sini, min akhiril baiti, dari akhir bait ila awwali mutaharrikin, sampai huruf berharokat pertama. Yang mana huruf berharokat ini qabla sakinin, sebelum huruf sukun. Yang mana huruf sukun ini bainahuma, antara awwali mutaharrikin wa akhiril bait. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak bisa ini. Ini bukan takbir bahasa Indonesia ini.
Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya dari akhir bait sampai huruf berharokat sebelum huruf sukun terdekat. Mungkin seperti itu. Itu takriban seperti itu. Seperti di contoh di kitab ini, aba mundirin kanat ururan sahifati walam u'tikum bittau imali wala irdi. Di situ irdi. Aba mundirin afnaita fastabki ba'dana hananaika ba'du syarri ahwanu min ba'di. Gitu. Ba'di dan irdi di sini namanya qafiyah. Kita sudah selesai dari pembahasan apa itu qafiyah atau yang mana yang disebut qafiyah. Karena qafiyah itu akhir bait, tapi akhir bait yang mana akhir itu? Karena mubham. Ada yang mengatakan akhir bait yang disebut qafiyah itu akhir bait dalam artian juz terakhir atau taf'ilah terakhir. Ada yang mengatakan juga akhir bait itu adalah maksudnya kalimat terakhir. Tapi pendapat yang kuat adalah akhir bait di sini maksudnya yang tadi itu min akhiril baiti ila awwali mutaharrikin qabla sakinin bainahuma. Oke. Sekarang ketika kita membahas tentang qafiyah, tentu saja kita belajar tentang rima. Rima itu adalah kesamaan akhir setiap bait. Akhir setiap bait dalam satu qasidah itu punya pengucapan yang sama, yang serupa. Najaib, sahaib, sakaib, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa yang harus sama? Apa yang harus sama? Tentu saja jawabannya huruf dan harokat. Di ilmu qawafi ini yang dibahas adalah huruf apa saja yang harus sama dan harokat apa saja yang harus sama. Oke ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, huruf apa saja yang harus sama, kita perlu memberi nama huruf-huruf yang ada di dalam qafiyah ini. Yang ada di dalam area qafiyah ini. Ada 6 huruf spesial. Yang pertama rawi, wasal, khuruj, ridif, taksis, dan dakhil. Rawi ini pemeran utamanya. Sampai di sini takrifnya adalah harfun bunyat alaihil qasidah wa nusibat ilaihi. Huruf yang menjadi pondasi qasidah dan menjadi nisbah qasidah itu. Menjadi nisbah karena qasidah yang berakhiran huruf itu huruf A, maka akan disebut qasidah A. Seperti ini berakhiran huruf ba, maka disebut ba'iyah. Ini mim, mimiyah. Dan disebut menjadi pondasi qasidah karena sekali kita membuat bait pertama berqafiyah A, maka bait selanjutnya dibangun atas pondasi yang sama. Harus A semua. Oke. Tapi apa yang bisa menjadi rawi? Nah, rawi itu apa? Ketika kita melihat qasidah, kita harus menentukan dulu apa itu rawinya, baru kita bisa menentukan huruf-huruf yang lain, wasal, khuruj, dan lain sebagainya. Apa rawinya? Rawinya itu adalah huruf terakhir selain huruf mat dan ha. Pakai huruf Latin aja. Selain huruf mad dan ha. Ha ini bukan sembarang hak, tapi hak-hak spesial. Antara lain hak domir, hak sakta, atau hak taknis. Hak taknis di sini maksudnya hak yang diwakafkan dari tak taknis. Bidami, kita punya bidami. Huruf terakhirnya apa? Ya,
Apakah ya bisa menjadi rawi? Tidak, karena huruf mat. Maka rawinya mim. Kawakib huruf terakhirnya ba. Apakah ba bisa menjadi rawi? Bisa. Berarti rawinya ba. Wan nuru yahdil hairina. Wa fil hasyri dhillul mursalina. Liwa'uhu. Huruf terakhirnya mana? Wow. Bisa jadi rawi? Tidak. Berarti sebelum waw apa? Ha, bisa jadi rawi? Tidak juga. Sebelum ha apa? Bisa jadi rawi? Bisa. Maka ini namanya rawi. Oke. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadim muridun alim qadir muridun alimun bi kulli syai. Huruf terakhirnya apa? Ya. Bisa jadi rawi? Karena mat. Apa huruf mat itu? Alif, waw, ya. Kalau apa ya? Amadrubatun Laila, ini qasidahnya Imru'ul Qais, mansubun ila Imru'ul Qais. Amadrubatun Laila idza ma darabtuha wa muttakhidun zanban laha an taraniya. Huruf terakhirnya mana? Alif. Bisa jadi rawi? Sebelum alif? Bisa jadi rawi? Bisa apa enggak? Oke, berarti ya bukan huruf mat. Bukan. Tadi katanya alif waw ya huruf mat. Nah, alif waw ya yang berharokat bukan huruf mat. Berarti ini ya menjadi rawi ya. Oke. Tapi apakah syai ya ini huruf mat? Kita lihat wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Wahai. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Hai sama syai. Kalau kita katakan rawinya bukan ya tapi shin, masalahnya di sini beda. Berarti rawinya beda dong. Jelas ya iskalnya. Jadi kita perlu mentakrifi huruf mad di sini. Huruf mad di sini adalah alif, waw, ya yang mati yang didahului harokat yang sejenis. Itu namanya huruf mad. Al-maddu wawun summa ya'un wa alif qad sukkinat. Allinu lupa saya. Allinu wawun summa ya'un wa alif qad sukkinat wal maddu talin ma ulif, atau lupa saya. Allinu wawun au ya'un atau ya'un summa wawun, saya lupa yang mana dulu. Intinya itu. Al-linu wa'un summa ya'un wa alif qad sukkinat. Huruf lin adalah waw, alif, ya yang mati. Mutlak. Jadi semua waw, alif, ya yang mati namanya huruf lin. Wal maddu talin ma ulif. Huruf mad adalah huruf lin tadi yang didahului harokat yang sejenis. Artinya semua huruf mad pasti huruf lin, tapi tidak semua huruf lin huruf mad. Jadi bainahuma umuman wa khususun mutlak. Huruf mad ini huruf lin, ini huruf illah. Jadi alif waw ya itu huruf illat. Baik mati baik hidup namanya huruf illat. Kalau dia mati namanya huruf lin. Baik sebelumnya harokat mujanis atau tidak mujanis. Kalau
Kalau sebelumnya harokat yang sejenis maka disebut huruf mat. Itu istilahnya sorof. Jadi jangan, loh kan ada matlen, itu istilah tajwid itu. Kita agak bahas itu. Ini istilahnya sorof ya. Zahirnya yang dipakai ulama dalam kitab-kitab arut mereka, yaitu yang sama seperti istilahnya ulama sorof ini. Jelas ya? Oke, kita itu hanya untuk memahami takbir. Jadi rawi, kalau mau tahu rawi itu mana, rawi itu huruf terakhir selain huruf mat dan hak spesial itu. Hak domir, hak saktah, hak taknis. Ini bukan hasron karena saya nggak tahu kalau di hasr apa. Tapi ini yang saya tahu 3 itu. Apakah ada lagi hak spesial yang lain? Wallahu a'lam. Jadi dalam waqaimun ghani wa wahidun wahai, rawinya mana? Ya. Rawinya ya. Ya. Kalau ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbi ka'an majmu'iha bibayani. Huruf terakhirnya ya. Bisa jadi rawi? Tidak. Jadi ini tidak bisa jadi rawi. Tapi kalau ini dan ini maka dia jadi rawi. Oke. Yang kedua wasal khuruj ridif taksis dakhil. Ada yang mau bertanya tentang rawi ini? Tidak ada? Ya. Contoh sakta itu gimana? Syatta, mana syatta itu? Sakta. Oh sakta, ya. Seperti fayaqballahu illa an yutimmah. Oh bukan, ini bukan saktah ini. Itu hak domir. Apa saktah ya? Kalau di syair saya tidak tahu. Tapi contoh hak saktah itu seperti limah. Itu. Limah ditambah hak saktah. Jadi limah. Atau apa itu? Al-Qadiyah halaka anni sultaniyah itu. Apa sebelumnya? Kanatil Qadiyah halaka anni sultaniyah. Sultaniyah itu ai sultani. Halaka anni sultani tapi dikasih hak saktah sultaniyah. Itu contoh hak saktah. Ada lagi? Tidak ada ya, oke. Jadi hak domir yaitu hu, hi, ha itu. Hak saktah itu yang di akhir kalimat. Taknis itu ya hak yang berasal dari tak taknis tapi diwakafkan sebagai hak. Jadi yang pertama rawi. Habibi ke rumah Gus Anwar. Yang kedua apa? Rawi, yang kedua wasal. Yang ketiga khuruj. Yang keempat ridif. Yang kelima taksis. Yang keenam ad-dakhil. Oke. Rawi ini pemeran utama. Semua qasidah pasti punya rawi, semua bait pasti punya rawi. Ini kadang ada, kadang tidak ada. Wasal dan khuruj ini letaknya
setelah rawi. Ridif, taksis, dan dakhil ini letaknya sebelum rawi. Wasl itu apa? Wasl itu huruf yang tadi tidak bisa jadi rawi itu namanya fasl. Wasl. Jadi wasl itu huruf mat atau huruf lin di situ? Harfulinin ya. Harfulinin nasya'a an harakatir rawi. Atau ha ba'dar rawi. Jadi huruf lin yang timbul dari harokatnya rawi. Atau kalau kita mau lebih, ini sebenarnya takrif ini lemah ya. Kalau kita mau lebih kuat, bukan harfulinin nasya'an harakati rawi. Karena belum tentu huruf tadi itu timbul dari harokatnya rawi. Contoh, salami. Ya mutakallim. Kita gak bilang ya ini timbul dari harokatnya mim yang kasroh kan. Nah, maka ini gak masuk ke takrif wasl. Takrif ini. Padahal dia wasl gitu loh. Maka kalau kita mau takrif yang lebih muttarid dan munakis, seharusnya kita pakai harfu maddin ba'dar rawi atau haun ba'dar rawi. Nah, ini manik ini. Harfu maddin ba'dar rawi atau haun ba'dar rawi. Jelas ya? Jadi wasl adalah huruf mat setelah rawi atau ha setelah rawi. Tapi setelah ini juga nanti kita bahas. Oke. Khuruj. Khuruj itu apa? Khuruj itu apa di situ? Harfulinin nasya'a min harakati ha'il wasl. Ini masalahnya juga sama seperti yang tadi. Kalau kita punya dhamir ha muannas ha gini, kita gak bilang alif ini timbul dari harokatnya ha kan? Atau kita bilang seperti itu? Allahu a'lam. Kita ganti dengan harfu maddin ba'da ha'il wasli. Itu lebih aman. Oke? Jadi contoh, huwan nuru yahdil ha'irina, dia uhu. Huruf terakhir mana? Wow. Langkah pertama kita cari rawinya dulu. Itu sudah pasti. Mana rawinya? Hamzah. Karena ha sama waw tidak mungkin jadi rawi. Setelah rawi ada apa ini? Ha. Apa namanya? Wasl. Nah, ha setelah rawi namanya wasl. Setelah wasl ada apa ini? Apa namanya? Khuruj. Jelas ya? Oke? Ini kita kembali ke takrif tadi ya. Harfu maddin ba'dar rawi. Huruf mat setelah rawi. Ini juga bisa disebut huruf mat setelah rawi. Karena setelah rawi. Padahal bukan wasl. Jadi kita ganti saja harfu maddin tilwar rawi atau harfu maddin yali ar-rawi. Jelas? Oke. Jadi dua huruf ini dua huruf spesial yang terletak setelah rawi. Yutimmah contoh. Kita punya bait berakhir yutimmah. Yutimmah. Rawinya mana? Mim. Rawi mim. Setelah rawi ada huruf spesial. Apa? Ha. Ha apa namanya? Wasl.
Ada khuruj atau tidak? Tidak. Oke. Jelas ya? Itu huruf itu huruf yang letaknya setelah rawi. Sekarang huruf yang letaknya sebelum rawi. Ada ridif, ada taksis. Apa ridif itu? Ridif adalah harfulinin qablar rawi. Huruf lin sebelum rawi. Namanya ridif. Jadi huruf lin sebelum rawi, baik huruf mat atau bukan. Contoh. Nawala. Rawinya mana? Lam. Nah, setelah rawi ada huruf spesial? Setelah rawi. Apa namanya? Khuruj. Wasal. Namanya wasal. Sebelum rawi ada huruf spesial? Apa? Alif. Nah, apa namanya? Ridif. Harfulinin qabla rawi. Huruf lin sebelum rawi. Namanya ridif. Wow. Alif. Contoh lain. Ra'ufu. Sebelum fa ada? Nah, ada ridif. Wow. Kalau diamu. Rawinya mana? Mim. Sebelum mim ada huruf spesial? Ya. Apa namanya? Ridif. Huruf lin? Ya, di sini huruf lin? Bukan. Berarti bukan ridif ya. Jadi ridif itu hanya huruf len. Seperti yaumu. Ini ridif. Qaumu, yaumu, hinu, dainu, dinu itu ridif. Danu itu ridif. Tapi kalau kiwamu, diamu itu bukan ridif. Jelas ya? Dan harus sebelum rawi pas. Kalau ada yang memisah maka nggak disebut ridif. Seperti Jibrailu, bukan. Apa ya? Taslimatu. Taslimatu itu bukan ridif. Jadi harus sebelum rawi pas. Yang kelima, taksis. Alifun bainaha wa bainar rawi harfun. Alif yang mana antara alif dan antara rawi dipisah satu huruf. Tapi harus alif sebelum rawi. Kalau alif setelah rawi gak disebut taksis. Jadi bisa itu ditambahi alifun qablar rawi bainaha wa bainar rawi harfun. Contoh kawakib. Rawinya ba. Sebelum ba ada kaf, sebelum kaf ada alif. Alifun bainaha wa bainar rawi harfun. Alifun qabla rawi bainaha wa bainar rawi harfun. Alifun qabla rawi bainahuma harfun. Nah, itu lebih enak itu. Ini namanya taksis. Jadi cuma alif, waw, ya, enggak punya hukum spesial. Jadi huruf sebelum rawi, huruf spesial sebelum rawi ada 3. Yang pertama ridif. Ridif itu huruf lin, walaupun bukan mat, sebelum rawi pas. Taksis itu alif sebelum rawi, tapi dipisah satu huruf. Huruf yang memisah ini namanya dakhil. Jadi alifnya taksis. Ini rawi.
antara rawi dan taksis namanya dakhil. Jelas ya? Oke. Huwan nuru yahdil hairina dia Coba diidentifikasi ada huruf spesial apa saja di sini? Rawi. Huruf apa? Hamzah. Terus? Wasal huruf ha. Ada lagi? Khuruj huruf waw. Terus? Redif huruf alif. Ada lagi? Mana? Gak ada taksis ya. Jadi 4 saja. Ini apa? Wasal. Ini khuruj. Kalau damuhu ada huruf apa saja di sini? Wasal, ha, terus rawi, mim, terus khuruj. Kalau gini, kawa kibuha, ada huruf apa saja? Rawi, ba, terus wasal apa? Ha, terus apa? Khuruj, apa? Alif, terus ridif mana? Taksis, alif, terus dakhil. Ini huruf-huruf spesial. Ridif dan taksis tidak mungkin ada dalam satu qafiyah. Sekarang tentang hukum huruf-huruf ini. Hukumnya adalah keenam huruf ini harus iltizam kecuali dakhil. Iltizam dalam artian harus sama dari bait awal sampai bait akhir. Kawakib, sahaib, najaib, rokaib, diamu, salamu, kolamu. Mim sama waw yang harus sama di sini. Karena yang spesial cuma mim dan wawnya. Sebelumnya nggak ada apa. Ra'ufu, syarufu, kotufu dan lain sebagainya. Nawala, jamala, ta'ala, salala, apa salala. Yaumu, qaumu. Itu harus sama. Dia liwa buka hija auhu harus sama. Kawakibuha, dawaribuha, dan seterusnya. Tapi dakhil tidak harus sama. Kawakib, najaib kan beda. Satunya kaf, satunya hamzah, najaib. Dakhilnya tidak harus sama. Paham? Jelas ya? Oke. Dan khusus ridif, karena huruf lin itu ada 3, alif, waw, ya. Maka ini kita bagi 2. Kalau alif tidak boleh dicampur dengan yang lain. Jadi alif hanya dengan alif. Nawala, jalala, jamala. Jadi harus alif. Nggak boleh nawala terus jamila, tidak boleh. Kalau ya dengan waw ini boleh dicampur. Jamila, sukula, suyula, dan seterusnya. Oke ya, itu tentang huruf. Ada pertanyaan? Oke. Dan ini tanbihat, ini tentang huruf-huruf hak wasal. Oh, wallahu a'lam saya.
Kenapa kok disebut? Allahu a'lam. Tentang wajhut tasmiyah kan berarti itu. Pertanyaan tentang wajhut tasmiyah. Itu bisa dilihat di syarahnya. Di kitab-kitab syuruh atau hawashi. Oke? Ada lagi? Ya. Berarti apabila ditemukan 6 huruf ini dalam satu bab, maka terus-terusan juga seperti ini. Iya. Tapi tidak mungkin 6. Karena ridif dan taksis tidak mungkin bersatu. Dan jadi paling banyak 5. Seperti di sini kawakibuha. Tapi kayak tadi dakhil tidak harus selalu sama. Jadi tidak harus iltizam. Yang harus iltizam hanya 5 yang atas itu. Dengan catatan ridif waw bisa digantikan dengan ridif ya. Oke, tanbihat ini tentang huruf-huruf apakah bisa jadi rawi atau tidak. Itu kan secara gampang tadi, secara ijmal tadi, selain waw, selain huruf mad dan hak spesial itu kan. Huruful maddi la takunu rawiyan. Huruf mad tidak mungkin menjadi rawi. Ada alifin asliyatin au maklubatin min asliyin, kecuali alif asli atau alif yang diubah dari huruf asli. Seperti Mustafa, itu alif yang diubah dari huruf asli. Atau aso, itu juga alif yang diubah dari huruf asli. Zikro, itu alif asli. Bukan ya, bukan. Zikro bukan alif asli. Terus alif asli ini apa maksudnya ya? Alif asli. Apa dong alif asli? Wallahu a'lam. Allah, sini. Saya nulis kitab gak ngerti. Bisa dilihat di di Al-Usulul Fanniyah itu. Ada di maktabah itu dulu saya. Nah, ini kalian lingkari itu. Apa alif asli ini? Enggak tahu saya. Alif asli. Saya juga lupa ini dari mana ya. Alif asli. Oke. Ha'us saktah wad dhamir wa makanat munqalibatan minta ittaknisi la takunu rawiyan. Nah, itu hak saktah, hak spesial ini tidak boleh menjadi rawi. Hak asliyah ba'da mutaharrikin takunu rawiyan taratan wa waslan ukhra. Hak asli seperti kata syabah ya. Wow. Kata syabah, kemiripan, syabahunnya. Syabah itu kan haknya hak asli. Kalau dia berharokat sebelumnya syabah seperti itu, kemudian ada yang kurang ini, haknya sukun. Haknya sukun, maka itu bisa menjadi rawi, juga bisa menjadi wasal. Terserah. Bisa jadi rawi, bisa jadi wasal. Jadi seperti syabah itu bisa jadi rawi, bisa jadi wasal. Yang terakhir tak taknis al-mutaharrikah. Ini tak yang di fi'il berarti. Seperti tammati. Kayak ta'iyahnya Habib Abdullah Al-Haddad itu banyak tak taknis yang sukun. Tapi diharokati karena akhir bait tammati. Atau bukan tak taknis sakinah, memang tak taknis yang mutaharrik. Jadi tak taknis dalam isim memang. Itu ya juzu antakuna rawiyan wa waslan, boleh menjadi rawi, boleh menjadi wasl. Kalau dia menjadi rawi, ya sudah yang wajib iltizam taknya itu. Tapi kalau dia menjadi wasl, maka yang jadi rawi sebelum tak itu. Jadi ketika kita menemukan di sini ya juzu antakuna rawiyan wa antakuna waslan, artinya
pilihannya dua. Kalau kita jadikan itu rawi, ya sudah, rawinya cukup itu. Tapi kalau kita tidak mau menjadikannya rawi, tapi dijadikan wasal, berarti rawinya sebelumnya harus iltizam juga. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Terakhir tentang harokat qafiyah. Harokat qafiyah ini ada 6 juga. Yang pertama mujro. Mujro adalah harokatur rawil mutlak. Rawi mutlak itu rawi yang tidak punya wasal. Ya. Disebut mutlak karena rawinya pasti hidup. Jadi rawi yang tidak punya wasal itu pasti rawi yang hidup. Rawi yang punya wasal itu mutlak. Rawi yang punya wasal pasti rawi yang hidup. Rawi yang hidup disebut mutlak karena suaranya lepas gitu. Dami, bidami, diamu, suaranya lepas. Maka disebut mutlak. Kalau kita sukunkan, suaranya diam. Kawakib, suaranya berhenti, tertahan. Maka disebut muqayyad. Harokat rawi yang hidup, rawi mutlak disebut mujro. Diamu, ra'ufu, damuhu, diauhu, kawakibuha. Bu, itu doma semua ya. Ya tidak harus doma. Fathah, kasroh juga sama. Yang kedua nafadh, harokatu ha'il wasli, harokat hak wasal. Ini juga sama. Namanya nafadh, harus iltizam. Jadi dia uhu, harus hu semua, tidak boleh tengah-tengah ada yang fathah, dia uha. Boleh. Yang ketiga al-hadzfu, harakatu ma qabla ridfi, harakat huruf sebelum ridif. Ini dia uhu. Kalau fathah harus fathah. Tapi kalau dhammah boleh diganti, boleh dengan kasroh gitu. Contoh. Ra'ufu dhammah. Di bawahnya syarifu kasroh. Boleh. Tapi kalau syaraufu enggak boleh. Karena satunya fathah, satunya dhammah. Jadi fathah hanya dengan fathah, kalau dhammah bisa dengan kasroh. Mirip ridif tadi. Ridif, alif harus dengan alif. Tapi kalau dhammah, waw boleh dengan ya. Oke ya? Hadzfu. Kemudian isba. Isba itu harokatud dakhil. Tadi dakhil tidak harus sama hurufnya, tapi harokatnya di sini harus sama. Kawakib, sahaib, najaib, aib semua. Ar-rasu, harokatu ma qabla taksis. Harokat huruf sebelum taksis. Ini pasti alif sudah. Pasti fathah. Tidak mungkin selain fathah. Yang terakhir, harokatu ma qabla rawil muqayyad. Namanya taujih. Taujih itu harokat huruf sebelum rawi yang mati. Seperti mator. Fathahnya namanya taujih. Ini nama-nama harokat. Jadi harokat rawi mutlak, harokat hak wasal, harokat ma qabla ridif, harokatnya dakhil, harokat ma qabla taksis, dan harokat ma qabla rawil muqayyad. Kesemuanya ini harus iltizam. Hanya saja dalam ridif ada perincian, fathah harus dengan fathah, tapi dhammah boleh dengan kasroh. Itu yang di bawah itu ada tata'aqabud dhammu wal kasru fil hadzwi kata'aqu bil wawi wal ya'i fil ridfi.
Untuk taujih ada yang mengatakan boleh beda-beda. Jadi bait pertama mator, bait kedua ghadir, bait ketiga kubur atau kusur, boleh. Tidak harus sama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan harus sama. Jelas ya? Tentang huruf dan harokat ada yang mau ditanyakan? Jadi ilmu qafiyah itu lebih masuk akal. Lebih gampang daripada ilmu al-arud ya. Idroknya gampang. Idroknya itu gak sulit untuk ilmu qafiyah. Apalagi di bahasa Indonesia kita juga punya rima. Kita punya budaya berrima dalam sajak. Jadi kita tidak asing dengan qafiyah ini. Hanya saja qafiyah di bahasa Arab itu lebih kompleks. Jadi bukan hanya rawi dan mujronya yang harus sama, bukan hanya huruf terakhirnya, tapi ada huruf-huruf spesial dan harokat spesial yang harus diperhatikan. Ini tidak hanya digunakan untuk syair sebenarnya, tapi untuk sajaknya nasr juga pakai kaidah yang sama. Jadi kalau di qafiyah, kalau di syair namanya qafiyah, kalau di nasr sajak. As-saj'u fi fawasilin fin nasri musybihatun qafiyatan fi syi'ri. Kalau di ayat disebutnya fasilah. Karena sajak itu suaranya burung. Maka nggak cocok disematkan kepada ayat. Oke. Sekarang ke aqsamul qafiyah, macam-macam qafiyah. Tabayyana mimma taqaddam. Jadi ini mutafarri'ah ala aqsamil harakati wal ahruf. Tabayyana mimma taqaddam min alqabil hurufi wal harakat anna lil qafiyati aqsaman kama yali. Jadi qafiyah itu bisa dibagi. Dibagi ini tujuannya artinya satu kisim tidak boleh dalam satu qasidah. Kalau kita sudah menentukan qasidah itu pakai satu qafiyah A, maka tidak boleh pindah ke qafiyah yang lain. Jadi setiap kisim ini mustaqil lah. Secara garis besar qafiyah ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah, dilihat dari rawinya. Kalau rawinya mutlak, maka qafiyahnya mutlaqah. Kalau rawinya muqayyad, maka qafiyahnya muqayyadah. Qafiyah mutlaqah itu maka nama usulan baik bilinin au bihain. Yarhamukallah. Qafiyah mutlaqah itu qafiyah yang punya wasal. Qafiyah yang punya wasal itu namanya qafiyah mutlaqah. Karena kalau punya wasal artinya dia hidup. Qafiyah muqayyadah adalah malam yakun mausulan yang tidak punya wasal. Kalau tidak punya wasal artinya mati. Dam, udah selesai. Enggak bisa wasal. Dua-duanya itu dilihat dari huruf sebelumnya. Sebelum qafiyah ada 3 kemungkinan. Ini taksim aklan ini. Ada kalanya muassasah pakai taksis, ada kalanya mardufah pakai ridif, ada kalanya mujarradah minhuma tidak pakai taksis, tidak pakai ridif. Ini mani'atu jam'in wa khuluwin. Tidak mungkin lepas dari 3 itu, dan juga tidak mungkin 3-tiganya ada dalam satu contoh, tidak mungkin. Jadi muassas pakai taksis artinya sebelum rawi ada alif, atau pakai ridif artinya sebelum rawi ada huruf lin, atau mujarrad minhuma tidak ada taksis, tidak ada ridif. Oke, itu dilihat dari huruf sebelum rawi. Kemudian kalau kita lihat dari huruf setelah rawi, untuk
yang muqayyadah karena dia tidak punya wasol, jadi tidak mungkin ada huruf setelah rawi. Udah selesai, tidak perlu kita bagi lagi. Untuk yang mutlaqah, kita lihat wasolnya, apakah pakai ha atau pakai huruf lin, huruf mat. Jadi ada dua, mausulah bihain, ada mausulah bilinin. Jadi totalnya ada 9. Ini taksim seperti dalam matan Al-Kafi. Qafiyah dibagi 9, ya seperti ini taksimnya. Kalau kita mau taksim lagi, ya bisa saja. Yang mausulah bihain bisa kita bagi haknya mutaharrikah atau sakinah. Kalau haknya sakinah berarti ada khuruj. Khurujnya pakai alif atau waw atau dhammah. Jadi dibagi lagi. Yang mausulah bilinin bisa pakai alif, bisa pakai ya, bisa pakai waw, dikali 3 lagi. Yang mardufah, ridifnya bisa pakai alif, bisa pakai ya atau waw, dibagi lagi. Dan seterusnya. Jelas ya? Aqsamul qafiyah ini. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ilmu qawafi ini. Oke, uyubul qafiyah. Nah, uyubul qafiyah ini sudah hampir di akhir kita. Uyubul qafiyah di situ ada garis ya. Setelah ikhtilaf sebelum sinat itu ada garis yang warnanya berbeda. Artinya yang di atas garis itu aib yang parah, tapi yang di bawah garis jim sampai terakhir itu aib yang tidak separah itu. Jadi tidak terlalu parah, tidak begitu parah. Termasuk aib yang parah itu ikhtilafur rawi atau ikhtilafu harakatir rawil mutlak. Itu fatal. Seperti ana ashqa wa haramun an ara ladzatan naumi alal aini harama. Mim. Ana afdiha biruhi radiyan wal ta'ish lil hubbi fid dahri jamala. Itu fatal. Atau harokatnya beda. La ba'sa bil qaumi min tulin wa min kisarin jismul bighali wa ahlamul asafiri. Ka'annahum qasabun jufun asafiluhu musaqqabun nafakhat fihil a'asiru. Ri samarru. Ini fatal. Aib yang tidak fatal adalah sinat yang pertama. Ikhtilafu ma yura'a qabla rawi minal hurufi wal harakat. Perbedaan huruf-huruf atau harokat-harokat spesial sebelum rawi. Sinadur ridif. Idza kunta fi hajatin mursala fa arsil hakiman wala tusihi. Pakai ridif. Setelahnya wa in babu amrin alaikal tawa fasyawir labiban wala ta'sihi. Ain. Taksis. La amri laqad kanat fijajun aridatun walailun sakhamiyul janahaini adhamu. Enggak pakai taksis. Idzil ardu lam tajhal alayya furujuha wa idliya andaril hawani muraghamu. Pakai taksis. Atau isba'nya beda. Sinat isba'. Wahum taradu minha baliyan fa asbahat baliyun biwadin min tihamata ghairi. Kasrah ghairi. Wahum mana'uha min quda'ata kulliha wa min mudaral hamra'i indat taghawuri. Dhamma. Sinadul hadwinya beda. Laqad alijul khaba'a ala jawarin ka'anna uyunahunna uyuna ini. In jamaknya aina. Ka'anni baina khafiyatai uqabin yuridu hamamatan fi yaumi ghaini. Ini dan ghaini. Tadi fathah dengan kasroh tidak boleh dicampur. Kasroh dengan dhammah tidak apa-apa. Sinadut taujih. Amma syababu faqad ba'ud dhahaba syababu falam ya'ud waihi amin ba'dis sinina wa qad mararna bila adat. Itu sinat. Yang keempat, i'adatu kalimatir rawi lafzan wa ma'nan qabla tamami sab'ati abiyat. Mengulang
lafadz yang sama untuk qafiyah, kalimatnya rawi, secara lafadz juga maknanya sebelum wahum waradul jifara ala tamimin wahum ashabu yaumi ukadha anni motongnya nanggung, ashabu yaumi ukadha titik anni, khabarnya syahidtu di bawah, syahidtu lahum mawatina sadiqatin syahidna lahum bisidqil wuddi minni. Itu tentang aib-aib qafiyah. Ada yang mau ditanyakan? Menerapkan huruf yang sama dengan huruf pada arut itu termasuk aib dan kayak misalkan di arutnya asari, di dorobnya juga asari juga, itu aib dan Kalau ya. Kalau dalam konteks tasri, jadi ini sebenarnya kan kembali ke arut punya qafiyah atau tidak gitu kan. Nah, jadi arut itu bisa dihukumi seperti dorob ketika ditasri atau ditakfiyah. Jadi dalam bait yang musarra atau bait muqaffa, arutnya dihukumi seperti dorob. Untuk tempatnya itu di awal bait. Itu untuk yang original ya kan. Tapi kalau yang tidak original ya terserah saja, bisa setiap bait ditasri seperti di nadham-nadhaman itu. Nah, ketika sudah kita tasri dan sudah kita takfiyah, yang mana dia arutnya sudah menjadi seperti dorob, artinya di sini ada hukum itok juga, berlaku juga pengulangan di situ. Kalau mengulangi lafadz yang sama, ya tidak bagus jadinya, jadi aib. Kita sedang dalam konteks itok, sedang dalam konteks tasri atau takfiyah, tapi arut lafadz yang dipakai di arut dipakai lagi di dorob, yaitu nggak bagus. Tapi kalau jinas ya nggak apa-apa, seperti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khairu Maliki, itu mengulang lafadz yang sama tapi maknanya tidak sama, ya nggak apa-apa. Jadi apakah boleh mengulang lafadz yang sama untuk arut dan dorob, yaitu binaan alat tasri wat takfiyah tadi? Ya tidak gitu. Tapi kalau bukan sebagai tasri dan takfiyah, ya boleh-boleh saja. Itu Raddul Ajuz ala Sadr namanya di Balaghah itu ada bab Raddul Ajuz ala Sadr, termasuk badi itu mengulang atau jinas atau apapun itu, atau ihamul istiqaq, satunya di akhir bait, satunya di sebelum akhir bait. Sebelum akhir itu termasuk juga di arut, di akhir syater yang pertama. Jadi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sebagai tasri, artinya di awal bait kok pakai gitu, mengulang lafadz dan dengan makna yang sama, ya kurang bagus. Oke? Kurang bagus dalam artian bukan tidak boleh gitu.
Ini bukan tidak boleh ini, cuma kurang bagus. Jadi namanya uyub. Sebentar ya. Mana ya itu ya? Di Matan Al-Kafi ketika di syarahnya Al-Kafi Mukhtasar Asy-Syafi'i itu ketika mentakrifi ilmul qawafi, beliau menyebutkan ilmun yu'rafu bi ahwalu awakhiril abyati syi'riyah min harakatin wa sukunin wa luzumin wa jawazin wa fasihin wa qabihin. Fasih dan qabih. Bukan sahih wa fasad. Bukan sahih wa fasid. Tapi ketika menyebutkan mentakrifi ilmul arud itu yu'rafu bihi sahihu auzani syi'ri wa fasiduha. Sahih dan fasid. Jadi yang di sini ya qabih. Jelas ya? Nah, terus ketika ada bed ya, ada bed rangkaian bed gitu, kemudian qafiyahnya tidak sama, itu tidak bisa disebut qasidah. Ini seperti tadi itu rawinya beda, itu ya tidak bisa disebut qasidah. Termasuk juga alfiyah, zubat dan lain sebagainya itu juga tidak bisa disebut qasidah. Karena qasidah itu bed 7 bed minimal, punya bahar yang sama dan punya qafiyah yang sama. Bahar yang sama dalam artian ya harus iltizamu mayalzam gitu. Arutnya harus A misalkan ya harus A semua, dorobnya harus A ya harus A semua. Tapi kalau la yaltazimu dzalik ya tidak disebut qasidah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bisa dilihat halaman 73, mundur sebentar. Bab ketiga sebenarnya tentang qardu syair. Sebenarnya ini adalah kenapa saya tulis bab ini? Karena ada yang minta untuk dituliskan darurat syair gitu. Jadi sebagai sambungan, ya sudah, darurat syair itu sebenarnya bukan bagian ilmu arud, dia bagian ilmunya mereka gitu loh. Maksudnya ilmunya yang punya ilmu. Kalau tentang nahwu ya tugasnya ulama nahwu, kalau tentang sorof ya tugasnya ulama sorof. Jadi bukan bagian ilmu arud gitu. Jadi karena bukan bagian kita ya sudah saya buatkan bab qardu syair gitu. Ini cara pengaplikasian kaidah yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi cara pertama memilih bahar. Ikhtar min baini tilkal buhuri bahron yu'inuka ala ta'biril ma'anil latifi khayalik. Jadi pertama pilih bahar. Kedua pilih sifat arud darab bed yang lazim. Pilih satu litaltazima wahidatan minha. Pilih satu. Kemudian summa ibda bitarkibil kalimat. Oke, disusun kalimatnya. Fa in lam yatasanna laka wad'u lafdhin fil wazni falaka an tad'a makanahu ma yuradifuhu aw tantaqila ila uslubin akhar. Kalau lafadznya tidak masuk ke wazan, maka pilihannya dua. Cari kalimat lain yang serupa muradifnya atau cari uslub yang lain dalam mentakbir, susunan lain. Tapi juga wala kataghiru ba'dit tafa'il bi zihafin aw illatin ghairi lazimah. Tapi juga boleh kita mengubah sebagian taf'ilah agar lafadz yang kita mau
bisa masuk. Misalkan lafadz itu sudah baligh sekali gitu loh. Sudah paling baligh, kita nggak mau lagi pindah ke lafadz yang lain. Lafadz itu pokoknya. Ya wazannya yang dikorbankan, tapi masih dalam koridor ilmu arud. Nah, yang terakhir falau doqat bikal auzan, masih gak bisa lagi wazannya, ya sudah, fa anta muttarun ila mukhalafati qawaidil lughah. Nah, fanuridu fi hadzal kitabi ba'da darurati syi'ri tatmiman lil faidah. Antara lain sarfu malayan sorif. Isim ghairu munsharif tapi ditanwin, dikasrohkan, yaitu tidak apa-apa kalau darurat. Qasrul mamdud, isim yang menggunakan alif mamdudah dikosarkan, diganti alif maksurah. Ibdalu hamzatil qat'i waslan, hamzah qata' diganti hamzah wasol, itu banyak. Tahrikus sakin, menharakati yang sukun, itu juga banyak. Takhfiful hamzah juga banyak sekali. Oke. Terakhir, ini iltizamul qafiyah. Ini dimasukkan ke sini biar afwan. Nah, jadi kenapa ada bab ini sebenarnya? Karena kalau diakhiri dengan uyubul qafiyah itu gak enak gitu. Diakhiri dengan aib kan gak enak. Jadi tafaulan kita diakhiri dengan iltizamul qafiyah. Jadi bentuk ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Bentuk original qasidah orang Arab itu ya satu qasidah satu qafiyah. Jadi gak macam-macam ya, cuma satu qafiyah gitu saja. Tapi kemudian banyak sekali inovasi-inovasi qafiyah itu sampai yang bisa kita, yang banyak sekali yang kita lihat, salah satunya seperti nadom-nadom itu. Nadom-nadom funun ilmiah itu setiap qafiyah ditasri' atau setiap bait punya tasri' sendiri atau takfiyah sendiri. Punya qafiyah sendiri-sendiri dengan tasri' atau dengan takfiyah. Nah, itu namanya izdiwaj atau bait muzdawij atau qafiyah muzdawijah namanya, seperti itu. Ya itu saja. Ada yang mau ditanyakan tentang ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.